Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون وأيتها المسلمات, kaum muslimin dan kaum muslimat yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah sebagai awal dari pertemuan yang mulia seperti ini, karena tidak ada daya dan upaya serta kekuatan yang dimiliki oleh manusia kecuali Allah lah yang memberikan atasnya. Sehingga dengan taufik dan hidayah dan kekuatan dari Allah lah kita bisa kumpul di tempat ini. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik yang kita miliki kecuali hanya Allah lah yang memberikannya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, teruslah kita berselawat dan menyampaikan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan amalan yang sangat ringan di lisan namun memiliki ganjaran yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Demikian pula Rasulullah SAW mengingatkan juga dalam hadisnya, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Siapa yang berselawat satu salawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Artinya kita memohonkan keselamatan untuk Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, baik di masa hidupnya maupun setelah beliau meninggal dunia. Siapa yang memohonkan salawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, maka Allah akan menjadikan dia hamba-hamba yang terpuji, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azakumullah, alhamdulillah pada malam ini kembali Allah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, yang mana tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan bahwa dua nikmat ini banyak dilalaikan oleh manusia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa dia menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Apa dua nikmat tersebut? As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, dengan dalil, ya, dengan bukti banyak sekali. Hampir peluang untuk kita beribadah, waktu yang kita luangkan untuk kita bertaqarrub kepada Allah, ya,
lebih banyak terbuang untuk perkara-perkara dunia, lebih banyak terlalaikan oleh urusan-urusan yang tidak bermanfaat, bahkan oleh perkara-perkara yang mendatangkan dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasul alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita semua, iktanim khamsan qabla khamsin. Peliharalah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang menjadi lawan dari lima perkara tersebut. Disebutkan di antaranya adalah sihhataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum apa? Datangnya masa sakitmu. Sebelum seorang itu diuji oleh Allah dengan sakit, maka manfaatkan masa sehat ini untuk kita pergunakan beribadah kepada Allah. Apa yang bisa kita lakukan dari ibadah fisik, ibadah harta dan lain sebagainya. Karena kalau kita sudah sakit, tentu kondisi kita tidak sama ketika kita sehat. Ya, bahkan suatu kemuliaan orang ketika memanfaatkan masa sehatnya untuk beribadah. Di saat sakit pun Allah muliakan dia. Ya, jika dia bersabar. Dan di saat dia tidak mampu melakukan ibadah seperti waktu dia sehat, Allah pun akan catat sebagai sebuah pahala seperti keadaan dia ketika sehat. Ya, sebagaimana di dalam hadis, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan orang yang sakit, yaitu pahala ketika menetapkan satu pahala ibadah kepada dia sekalipun dia tidak mendapatkan atau tidak dapat melakukannya seperti halnya dikala dia masih sehat. Itu pentingnya para jemaah kita istiqamah di dalam beribadah di saat kita masih sehat, sebelum datangnya ujian-ujian berupa masa sakit, masa lemah dan lain sebagainya. Wa ghinaka qabla faqrik, dan masa kayamu dipergunakan sebaik-baiknya sebelum nanti datangnya ujian berupa masa miskin. Nah, ini manfaatkan. Orang kalau sudah diuji dengan paceklik, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan banyak hutang dan lain sebagainya, baru dia nyadar. Coba dulu saya begini, coba saya begitu, dan seterusnya. Akhirnya terjadilah penyesalan yang tidak ada guna dan manfaatnya. Kemudian wasyababaka, dan masa mudamu, ya, sebelum datang masa tuamu. Kita manfaatkan masa muda ini untuk kita banyak-banyak beribadah kepada Allah, khususnya para ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat yang masih muda, yang masih memiliki kekuatan, kesehatan, ya, dan juga kemudahan-kemudahan untuk melakukan berbagai macam ibadah, maka kita manfaatkan hal tersebut. Wa hayatika qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum datang ajal, sebelum datang masa kematianmu. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azakumullah, perkara-perkara seperti ini kita harus manfaatkan. Dan yang terakhir, wa faraghaka qabla syughlika, dan masa luangmu sebelum datangnya masa, yaitu sibukmu, kita manfaatkan sebelum datang masa-masa yang menyibukkan kita. Karena tentu ikhwani fiddin azakumullah, kita tidak selalu berada dalam satu keadaan. Mungkin sekarang ini kita diberikan kemudahan, kelonggaran dan lain sebagainya. Besok kita tidak tahu, ada kesibukan yang lain. Mungkin sibuk dengan anak, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan kegiatan, sibuk dengan acara dan lain sebagainya, yang membuat kita terkadang tidak bisa melakukan ibadah-ibadah sebagaimana di saat kita masih longgar. Maka oleh karena itu, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang akhirnya membuat kita tidak bisa untuk melakukan aktivitas sebagaimana peluang-peluang yang Allah berikan dari 5 hal ketika kita dimudahkan olehnya. Ikhwani fiddin azakumullah.